Ya, itu realisasi dibagi target. Nanti dikali realisasi bagi target yang lainnya, dikali realisasi bagi target untuk rincian output lainnya. Dan nanti ini dipangkatkan per dia itu banyaknya berapa. Nah, kalau untuk contoh yang di kasus ini kan berarti ya tulis dulu rumusnya menulis. Nah, ini kan berarti pertama 13/13. Ini dihitung per output kan. Ada salah maaf ya. Kalau Nah, ini dibuat persentase. Oke. 100%. Ya, kalau misalkan aku ada salah, kalian langsung anu aja, guys. Nah, itu sama keempat-empatnya. Nah, untuk CRO ini, Bentar dan di oke. Itu nggak usah dikali 100 ya, kalau persentase. ini Di 3 digit, dia minta sih 2 digit ya. 2 digit aja, kalau yang persennya. Bisa minta 2 atau 3 ya. Penyeragaman hasil perhitungan dibuat dalam digit angka desimal 3 digit ya. Nah, CRO itu dia rumusnya sebenarnya ngambil 100% dikali 78%, 78,2. Nah, itu dikali sama itu, dikali sama yang bawah lagi. Itu kan ada 4 rincian output kan. Nah, terus ini semua dipangkatkan sama per jumlah outputnya. Ini kan ada 4, berarti dipangkat dalam kurung 1/4. Kayak gitu. Nah, udah. Nah, ketemu sekian. Ini persentase juga 92%. Udah gitu. Ya, selesai untuk yang CRO. Terus yang kedua, penerapan anggaran. Kalau penerapan anggaran ini lebih mudah sih, tapi kita butuh data yang realisasi gitu. Itu ada masing-masing namanya output kan. Itu karena itu enggak apa namanya? Itu kan ada output 1 soal Jess, coba Jess. ini di kopas splitting ini dan nih. Heeh. Sebentar ya. Semangat gitu.
Lanjut dan Terus lanjut dan ini bukan kalau di rumus tuh soal cuma satu, aku nggak ngerti ya. Kalau pendapatku ya, ini tuh dijumlah dulu alokasi totalnya berapa, realisasi totalnya berapa di bawah. Nah, baru itu yang dibuat perhitungan. Soalnya kalau di PPT itu dia nggak apa namanya nggak nggak per output gitu loh, kayak langsung. Jadi dia tuh punya total alokasi berapa, realisasi berapa. Nah, penyerapan anggarannya realisasi per alokasi. Udah gitu doang. BTW Jess, itu yang ke atas nanti apa namanya formatnya dibalikin ya, satu-satu semua tuh yang CRO nanti aja. Dua digit. Oke. Ini juga percentage. Nah, gitu. Udah selesai. Itu penyerapan anggaran. Nah, yang agak ribet sih kayaknya di efisiensi konsistensi nanti yang lumayan gitu. Kayaknya ini efisiensi saker yang mana rumusnya? efisiensi itu ada OP, COP per program, alokasi, realisasi, Oke. AACOP. Saya gini. Nah, itu kayak gitu. Jadi dia tuh kalau nggak salah Oke. gabungin ini ya, apa namanya, data yang Oh, nomor 2 jadiin sama satu nomor 1 gitu. nggak sih? Kayaknya loh. Oh, sepertinya loh. AACOP, COP. Nyari COP dulu dong dan nyari COP Kenapa? dulu. Oh my god. Nih. COP itu yang mana sih? Level mana? Lupa aku. Ini COP per apa? COP per Per OP, program, tapi ini per kan program. satu upload gitu. Ini kan satu program, berarti dia sama kayak CRO. Udah nggak tahu juga sih. Berarti jadi satu gitu ya? COP per program. Kelas 94, coba balikin ke itu. Itu sama ya, coba balikin ke Oke. slide sebelumnya. 9476. Nih. Nah, itu COP per OP berarti. Berarti kita pakai data di COP per Berarti OP. pakai yang cara ini aja ya? Berarti satu kali aja gitu nyari COP-nya gitu ya? Enggak, bentar. Aku bingung. Realisasi COP per OP. OP itu apa sih? Output program. Rincian output berarti. Dia per ini berarti per baris ya? 1A, 1B coba. Soalnya mana sih? Ini kan satu, apa ya? Itu kayaknya nggak ada satu A satu B deh. 1 2 3 4. Ini kan apa namanya program, terus output kan, output program. Intinya output. Kayaknya dia selevel output deh, COP per OP itu. Berarti emang satu-satu kita cari gitu ya? Ya kan kita udah nemu tadi Oh, di CRO tadi datanya. jadi Dan aku bikin apa nih? Aku masih belum paham. Juga takut salah Gak apa-apa, sebenarnya. terusin aja. Ah, Yuk. Yang coba mana? slide yang tadi. Eh, slide 12 Pak ya. Nggak yang setelahnya. Lanjut berarti. Kita ambil slide itu dulu. Berarti programnya kan nggak ada tadi kan. Langsung OP, COP per COP. Ini kayaknya COP per OP deh.
terus alokasi anggaran realisasi, ini AA kali COP, AA kali COP, terus itu yang AA COP main RA itu. Kodok. Nah, ini kita masukin ini, Jess. COP per program ini kita butuh ini. Yang di kolom nomor 3 di PPT itu. Ini. Serah ditaruh di sebelah kanan, paling kanan, yang itu. Berarti setelah ini ya? Sama ya. Geser aja, di-cut. Taruh samanya. Gimana? Oke. Nggak usah semua. Gimana sih? Ya, tadi, benar. Right aja. Insert. Nah, itu udah. Kalau menurutku ya itu bukan COP per program deh, COP per outputnya. Nggak tahu sih, tebakanku ya, karena gini, kalau COP ini bisa bandingin dua slide nggak sih? Maksudku gini, itu kan di slide 15 sama tadi slide berapa gitu. Ini di slide 15 itu kan dia bilang COP per program kan, sedangkan angkanya 94,87, 76, 100, dan ini sejajar sama OP-nya, udah nggak? Coba, paham nggak sih? Dan ini ada. Apa yang tak maksud? Nih. Apa? Yang per satker kan? Beda. Itu apa? Oh, Efisiensi salah. rincian output. Sorry. Ya jadi. Kalau yang ini apa? S1 1. Tapi kayaknya bener deh. Mana yang tadi mana coba? Dalam hal anggaran realisasi. RO tidak tersedia. Bawa lagi, Jess. Coba ada tabelnya nggak? Nah, ini apa? Capaian RO per RO. Alokasi. Sebentar. Ini rincian output. KRO itu apa sih? Klasifikasi. Kita nggak ada klasifikasi ya tadi ya? Di soal adanya RO, capaian per RO. Nah, kan berarti kan COP per RO di sini. Yang kolom kita bikin itu COP per RO. Capaian RO. Berarti CRO per COP per RO. RO deh. Iya, CRO per RO. Terus alokasi, realisasi. Itu target realisasi kayaknya nggak terlalu penting deh. Nggak apa deh. CRO per KRO. Kita nggak ada KRO jadi nggak dipakai ya. Kurang paham sih. Tapi emang gini kah? Tulis nggak itunya? Lewat dulu aja deh, karena kita nggak ada klasifikasinya. Bentar ya. Itu alokasi istilahnya diganti aja pakai akro sama realisasi rakro. Sebenarnya sama aja sih, ganti istilah doang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak salah ya. Itu Jess, ke kiri dulu. Nah, kiri lagi. Nah, ini kan ada masing-masing rincian output kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kita sebenarnya bisa ngeling kalau misalkan mau. Kalau misalkan enggak ya berarti ngitung lagi kan. Nah, kita kan di atas nomor 1 tuh udah ngitung tuh CRO per RO di kolom yang TVRO itu, yang kolom D. Nah, itu kan sebenarnya CRO per RO. Masing-masing satu output capaiannya 100, output kedua capaiannya 78 kayak gitu. Nah, ini capaian rincian output per rincian output. Jadi, rincian output nomor 1, dia capaiannya 100%. Nomor 2, 78%. Nomor 3, 98%. Nomor 4, sekian persen, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi nilai 95 itu capaian rincian output untuk satkernya, gitu loh. Itu bukan masing-masing output. Nah, terus yang ini
akro dikali CRO. Ya ini tinggal ini dikali sama yang tadi untuk masing-masing CRO-nya itu. Nah, dikali 100%. Yang bawah juga sama, 92 dikali 78 sampai bawah gitu. Nah, terus kalau udah yang sisi sini, yang sisi akro itu, sampingnya lagi, nah itu akromen itu tinggal yang hasil itu 13 itu dikurangi sama rakro. Nah itu. Terus di total. Yang di total sebenarnya kita tuh butuh anggaran mana ya? Lupa aku. Jumlah ini yang di rakro ini sama mana ya? Ya, di jumlah aja deh yang paling kanan juga JS-nya itu di total. Terus yang paling kanan. Yang kita pakai ke yang kanan sama alokasi kalau nggak salah. Bener nggak gini? Bener Dulu nggak gini? aku agak lupa soalnya. Jumlah itu kolom 9 4 cuma kolom 4 alokasi kan benar. Kolom 8 tuh apa? Kolom 8 yang mana sih? Akro. Nah itu. Jadi gini, insya Allah ya kalau nggak salah. eh, apa namanya? Efisiensi yang satker itu udah mulai ngitung, Jess. Ini yang akro di kolom E, yang akro itu dijumlah juga, Jess. Dan ini tuh Yang itu, mirip yang kayak ya, slide 19 nggak cara ngerjainnya? 19 mana? Sama sih kayaknya, sama. Iya sama kayak 19. Bedanya kalau 19 tuh dia apa nih? Satker punya 3 RO. Ini kategori apa sih yang nomor 19? Ada Ada RO-nya. istilah. Oh, kebalik. Harusnya gini. Kita makanya yang 19 ini. Sebenarnya sama aja. Bedanya apa? Kalau yang tadi itu pakai KRO gitu. Karena nggak diketahui RO-nya gitu. Sedangkan di sini diketahui. Sama aja kan. Ini yang dipakai kolomnya yang ini juga. Makanya tadi kenapa dia ada KRO? Karena dia tuh sebenarnya nggak diketahui RO-nya. Kayaknya gitu. Sama aja sih kolomnya itu juga. Nah, terus buat nyari efisiensi itu yang ini kolom E25 E2 berapa nih? Heading 742 itu Gimana tadi gimana? sama buat nyari efisiensinya itu sama dengan kolom H26 yang 74 dibagi sama 57 yang arrow. Nah itu berapa teman. Kalau ada salah-salah bilang ya guys. Karena aku juga ya itu hasilnya. Itu hasil dari efisiensi RO Satker. Nah, terus habis itu yang efisiensi Satker ini kita buat ke nilai apa namanya? Nilai efisiensi. Soalnya ada nggak sih efisiensi? Ya, NE Satker nomor 4. Oh, bentar ya. 50% tambah berapa ya tadi? Tuh, E-nya tuh efisiensi per 20. Nah, ya gitu.
Oke sih. Udah gitu kok. Terus terakhir yang di apa namanya? Nomor 5 itu apa ya? Belum terakhir sih. Konsistensi. Konsistensi itu ada tabelnya nggak? Nah, kita bikin tabel ini, itu terus tambah tingkat konsistensi sama konsistensi pada bulan apa gitu. Oh, tabel yang bulan itu ya berarti. Ini yang ini. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ya itu betul. Lumayan banyak ya. Peppa, Ya, yang bulan September 521210. oh iya iya iya, makasih. Pak, yang bulan September 521210. Pep, yang paling atas 998. Oke, udah dan Oke, kita nambah yang apa namanya tadi? Iya, tambah 2 kolom di sebelah sininya. Sampingnya itu. Aku lupa namanya apa tadi. Nah, itu tingkat konsistensi per bulan.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa juga nih? Ini kita lihat rumus Jess ke atas dikit di PT-nya. Atas lagi. Nah, tadi. Oke sih. Tingkat konsistensi izin ya. Tingkat konsistensi per bulan itu yang ini. Senang kepu ya. Yang atas lah. Jadi intinya dia itu berapa persen penyerapannya per bulan. Kayak gitu, senang kepu. Jadi kita pakai rumus ini. RPD, apa namanya? Yang dikurung dalam kurung. Yang RPD ini dikurangi dalam kurung RPD ini Dikurangi RPD mana? ini lah ini rumusnya kan ini RPDKN dikurangi dalam kurung RPDKN dikurangi ini, tapi dia nilainya absolut, jadi Oh itu iya. selisih. Nah, dikurangi pakai rumus aja deh biar dikurangi APS dulu gitu lah. Udah nggak sih di absolut kan ini kan D37 dikurangi sini tuh dia makanya nilai absolut, dia nggak ya nanti jadi positif, hasilnya positif ya positif Ya gitu. kalau di Yang penting di sini tuh berapa sih selisih apa ini enggak, kalau di oh Excel pakai rumus ABS biar hasilnya absolut. Nah gitu, kurung buka. Nah ini RPDK dikurangi ini, dikurangi realisasi. Nah kurung tutup. Nah ini kita pakai kurung tutup lagi nih satu, ditutup kayak gini. Nah kalau udah bagi sama RPDKN itu berarti yang RPD ini lagi. Ini ribet, agak ribet sih. Kayaknya gila. Dari 100 sudah. Nah itu yang per bulan. Yes. Nah terus dibuat persen aja. Di sini ada catatan juga sih kalau nggak salah. Yaitu paling, begini. oh iya, enggak. Ya udah kayak gitu. Ya kayak gitu boleh. Nah, terus yang sebelah situ ini apa? Ya bulan. Jadi kalau misalkan di sini ya dia bagi satu, di sini itu bagi dua kayak gitu. Udah nggak? Itu bagi satu karena itu bulan Januari. Nah bawahnya itu oh enggak itu pakai rata-rata berarti yang 89 ini ditambah 89 atasnya dibagi dua. Itu tambah itu. Nah, di zoom aja deh. Zoom terus bagi dua. Udah kayak itu nggak apa deh. Bagi dua. Terus yang bawahnya itu zoom 3 itu bagi 3 gitu. Dan mau nanya dong, kan Gimana? yang Tapi di salah ya. tingkat Enggak. konsistensi per bulan itu kan rumusnya dia kumulatif ya. Heeh. Berarti kalau bulan selanjutnya itu Nah, kan ini dijumlahin. Ini kan di zoom. Per bulan. Yang mana toh? di rumusnya, dalam rumusnya. Jadi kayak misalnya di bulan Februari gitu ya, di 2234 sama 1989 ini, tapi 2234 ditambah sama 1123 itu bukan sih. Oh, Coba kayaknya di slide itunya ada contoh itunya deh. Kalau gimana? nggak salah di waktu aku pas lihat
di yang ini rumus kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah lihat ya. Gimana? Coba ke bawah lagi, Pep, pelan-pelan. Mulai 24, Pep. Coba. Ya. Nah, di sini kan dia kumulatif gitu kan. Terus soalnya dari yang sebelumnya itu kayaknya dia angkanya itu bukan 56 Oh, yang ini ininya maksudnya. maksudnya. Ini kan kayak ini tuh. Oh, iya, iya, Kalau iya, ininya udah iya. bener. Apa namanya, yang ini direalisasi harus aktifkan dulu ya. Berarti kita kumulatifkan dulu. Realisasi anggarannya juga kumulatif kan? Iya. Iya, dikumulatifkan. Sorry ya guys. Enggak. Ya. Makasih ya koreksinya Ki. Ya, kalau salah juga tolong ingetin ya. Belum sama dengan. Nah, oke. Sudah. Dibuat berapa digit ya di belakang koma. Terus nomor 6 apa tuh soalnya lupa. Nilai itu ya. NKI Satker. Itu pakai pembobotan itu. Jadi dari masing-masing itu tinggal dibobotin. Jadi untuk masing-masing aspek. Ini pembobotannya gimana? Tulis aja, Jess. Tulis aja kita bikin kolom aja biar lebih enak nulisnya. Coba pertama yang apa namanya itu penyerapan anggaran gitu.
Itu ketik penyerapan anggaran. Terus bawahnya konsistensi. Serah deh samain boleh atau konsistensi. Terus capaian. Kalau di sini output program, kita berarti rincian output CRO. Bener kan? Bobot capaian. Di sini efisiensi, bobot efisiensi. Yang terakhir efisiensi. Yang efisiensi tadi. Nah, kita tambahin di sini, ini kolom nilainya, sini bobotnya kayak gitu. Terus ini hasilnya. Nanti kita jumlahin. Dan kasih tahu ya yang mana. Aku masih nggak ngeh. Iya. Ini penyerapan anggaran berarti yang ini, yang 95 ini. Ya. Ntar dibenerin ya. Terus ya. Konsistensi itu yang ini di Desember berarti. Yang 91. Nah ini. CRO tadi yang nomor 1 yang di atas. Ini. Nah, 92 itu. Nih. Efisiensi nih 5, nah itu. Nah, terus ini bobotnya ditulis keterangan aja, Des. Soalnya ntar di apa sini ya? beda. Ntar ya. Oh iya. Iya, ntar. Itu sih ini gimana dan? Saya bentar nggak jadi ngejawab. Apa? Itu bobotnya. Penyerapan anggaran itu sama kayak ini. Penyerapan anggaran 9,7. Terus konsistensi 18,2. Terus ini RO 43. Bobot efisiensi 28, sekian. Terus yang kolom ini dikalikan. Jadi 95 ini dikali sama ini. Sampai bawah seret. Nah, terus dijumlah tuh di sum. Nah, ya, ini tulis di kolom sini tulis NKI sama dengan NKI Satker. Nah, nanti sumnya di situ aja nggak apa sekalian. Nah, udah selesai kayak gitu. Oke, review dari atas ya, bentar ya. Sebelum masuk ke soal berikutnya. Itu kan kita cek soalnya. Bentar, Des. Aduh, udah jam segini tadi. Nggak apa. Lihat ke soalnya aja. Nah, di sini pertama kan yang ditanya CRO Satker kan. Kita butuh data rincian output sama realisasi target sama realisasi dari masing-masing rincian output. Jadi kita pakai data yang ini. Nah, dari data ini kita cari ini apa namanya CRO per masing-masing
capaian rincian output untuk masing-masing rincian output gini, 13/13 ketemu ini kan, 100%. Terus ini 18/23 ketemu ini. Ini capaian rincian output untuk masing-masing rincian output. Nah, kalau ditanya CRO satkernya, nah ini masing-masing ini dikalikan, terus dipangkatkan tadi seper banyaknya output. Karena ini outputnya ada, rincian outputnya ada 4, maka ini dikali ini, kali ini, kali ini. Udah nggak beda ya. Ini, kali ini, kali ini, kali ini, terus dipangkatkan 1 per outputnya berapa, 4 gitu. Itu yang bagian CRO. Yang kedua yang penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu sebenarnya intinya berapa sih total yang dia realisasi yang dia keluarkan sama alokasi yang dia dapatkan kayak gitu kan. Jadi untuk masing-masing rincian output kan dia ada alokasinya, ada realisasinya. Nah, tinggal kita masukin apa masing-masing itu. Nah, yang kita butuhin sebenarnya berapa sih total yang udah dia realisasikan sama total alokasi yang diberikan gitu kan. Ya udah tinggal dibagi doang ini 55 dibagi sama ini gitu. Udah gitu doang. Berikutnya yang efisiensi satker. Ini efisiensi satker itu ada 2 jenis. Kalau yang efisiensi eselon 1 ada 1. Sebenarnya perhitungannya hampir sama sih sebenarnya. Efisiensi satker di sini kasus pertama itu ketika ada rincian outputnya. Di sini kan kita ada nih rincian output. Nah, kasus kedua ketika nggak ada rincian output tapi adanya klasifikasi rincian output. Gitu. Contoh misalkan rincian output itu di sini lulusan D3KBN, lulusan pajak, lulusan bea cukai gitu. Nah, sedangkan klasifikasinya rincian lulusan diklat keuangan negara kayak gitu. Jadi diklat keuangan negara kan ada yang pajak, ada yang bea cukai, ada yang KBN kayak gitu loh. Nah, ini karena diketahui rincian output, kita pakai rumusnya rincian output. Jadi di sini ada rincian output, terus ada CRO per RO. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu perlu karena kita udah hitung di si bagian ini nih. Gitu. Jadi di nomor 1 itu udah kita hitung. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting buat ini. Tapi tadi karena aku agak-agak bingung juga, tak masukin. Ya nggak apa. Terus bedanya apa sebenarnya kalau misalkan ada apa namanya dia pakai klasifikasi rincian output itu nanti ada tadi 1 kolom tambahan itu dan yang dipakai apa namanya nanti bagian CRO per klasifikasinya. Aduh ribet banget. Sorry. Ini yang gini. Oke, kita langsung hitung dulu. Di sini ada alokasi apa namanya? Alokasi per rincian outputnya. Ini sama kayak yang di data nomor 2 tadi. Ini ada totalnya sekian. Nah, ini realisasinya sekian gitu. Nah, terus di sini kan ARO kali CRO ya. Kalau aku pakainya itu sebenarnya yang lebih proporsional tuh berapa gitu. Contoh gini, di sini kan dia punya anggaran 13. Jess bisa geser ke kiri dikit nggak, Jess? Atau enggak kolom realisasi ini dihapus aja, Jess? Bukan ARO ya, yang target sama ini. Coba dihapus aja. Nah, aku nggak tahu apakah ini penting apa namanya buat kalian atau enggak. Sebenarnya ini tuh proporsi biayanya ya. Ke kiri sih. Nah, ini contoh gini. CRO ya, dia itu kan nih. apanya? Oh iya. Andu. Biar aja dulu. Delete-nya sampai bawah. Delete-nya sampai bawahnya aja tadi. Andu. Udah aku andu. Oh, udah. Delete-nya sampai kolom bawahnya. Nah, oke. Nah, ini kalau yang ARO kali CRO ini sebenarnya gini, kan dia itu punya anggaran 13.900 kan. Nah, dengan realisasi 100, dia tuh berhak berapa ngabisin dana 13.900 gitu loh. Ya kan? Nah, terus nomor kedua, paham nggak maksud aku? Nomor kedua misalkan ini, dia itu punya anggaran 9.200 namanya gitu. Nah, tapi realisasi yang tercapai itu cuma 78%. 78% dari 92 itu berapa? 7,2. Artinya ya idealnya dia itu ngabisin duit segini gitu loh untuk mencapai output segitu. Nah, terus yang ketiga, dia itu punya anggaran 14 sekian. Realisasinya 98.
Nah, idealnya dia itu ngabisin duit sekian untuk mencapai target itu. Kayak Itu gitu nggak seterusnya. minus, Nah, terus ini tuh itu efisiensinya apa? nggak minus ya. Paling Yang ujung mana? itu kan yang paling besar 1776 kan, harusnya bisa yang paling bawah 742 itu minus nggak sih? Harusnya, bentar. Ini 448. Oh iya juga, sebentar. 400. Tapi pas lihat 700 ya? Ya, sumnya di depannya ada minusnya. Oh, iya. Oke, makasih Sarah. Sarah kan tadi ya? Oke, jadi ibaratnya gini. Aku baca yang nomor 1 dulu aja ya. Nomor 1 tuh dia tuh anggarannya 13.900, capaiannya 100%. Idealnya dia tuh yang ngabisin 13.900. Haknya dia buat ngabisin nih. Nah, realisasi dia itu 13.500. Jadi dia lebih efisien, hasilnya positif, efisien 400. Kayak gitu. Nah, output kedua dia itu punya anggaran 9.200 nih. Realisasinya 78. Nah, 78% dari 9.200 itu 7,2. Dia itu sebenarnya idealnya ngabisin dana 7,2 buat mencapai rincian output itu. Tapi realisasinya dia itu ngabisin sampai 9 gitu loh. Sehingga di sini tuh minus. Dia tuh nggak efisien untuk RO yang ini gitu loh. Nah, terus berikutnya yang ketiga sama sebenarnya. Dia tuh punya dana 14.800 sekian. Nah, realisasinya 98%. Dia tuh idealnya ngabisin dana segini. Realisasinya dia tuh 14.200 gitu loh. Jadi dia lebih efisien 400. Untuk ini lebih efisien. Kalau hasilnya positif dia tuh efisien. Kalau negatif ya nggak efisien. Berikut sama yang nomor 4 juga dia tuh punya dana segini, realisasi segini. Nah, idealnya dia tuh ngabisin dana segini. Realisasinya tuh dia segini. Maka dia lebih efisien segini. Tapi dari keseluruhan itu ketika di total ternyata anggaran dia itu belanjanya itu sampai tidak efisien yang idealnya kayak gitu. Namanya kayak gitulah ya. Nah, terus gimana ngitung efisiensi RO? Sebenarnya yang minus yang di bagian ini itu dibagi sama ini. Udah gitu toh. Jadi penjelasan tadi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Intinya cara ngitungnya ya kayak gini. Tinggal RO dikali CRO tadi, ini dikali ini, ketemu hasil ini dikali yang ini, ketemu hasilnya di sini. Nah, nanti hasil yang ini itu dikurangkan sama yang ini di kolom ini. Terus di sum dibagi deh sama ini. Udah selesai gitu. Kalau dia hasilnya minus berarti ya dia kurang efisien. Udah kayak gitu doang. Terus lanjut ke berikutnya. Nah, NS-Satker ini sebenarnya dia itu mengubah model ini. Nah, seperti yang Pak Irwan bilang kan, efisiensi itu sebenarnya berkisar antara minus 20 sampai 20 gitu loh. Nah, sedangkan untuk parameter yang lain, CRO, penyerapan anggaran, sama konsistensi, dia itu berkisar dari 0 sampai 100. Sedangkan ini minus sampai minus. Kan itu nggak fair kan? Makanya di sini dia dikonversi NS-Satker menjadi persentase 0 sampai 100. Pakai ya ini, rumus ini yang ini. Gampangnya gitu. Tinggal dimasukin doang kayak rumus itu. Terus ketemu NE-nya 46%. Udah. Terus yang konsistensi, ya ini makanya RPD kumulatif sama R akumulatif. Jadi dari data di soal ini kan RPD per bulan kalau di soal. Tadi makasih koreksinya, Kiko. Nah, ini dijumlah-jumlahkan, dikumulatifkan sampai bulan Desember, baik RPD maupun realisasinya. Nah, terus ini dihitung tingkat konsistensi, pakai rumus tadi, aku juga nggak begitu hafal. Nah, kalau konsistensi per bulan itu sebenarnya ya hampir rata-rata lah ya. Tinggal dijumlah sama bulan-bulan atasnya, dibagi sama dia itu sampai bulan keberapa, kayak gitu. Udah itu doang. Terakhir NKI Satker. Nah, ini yang dipakai bulan Desember yang terakhir, kalau yang konsistensi. NKI Satker. Nanti hasilnya tadi dijumlah, ketemu deh ini NKI-nya segini. Udah gitu toh. Sebenarnya dari Satker sama yang eselon 1 hampir-hampir sama juga ngitungnya. Ya guys, ngitungnya eselon 1.
Monggo. Makasih. Sorry ya kalau misalkan ada salah tadi. Aku izin stop share dulu ya biar aku share ke grup. Monggo, monggo.